Umat beriman Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah kita awali dengan perayaan Hari Rabu Abu. Perayaan masa Prapaskah adalah perayaan yang kita lalui selama 40 hari. Oleh gereja, makna perayaan masa Prapaskah memiliki dua makna pokok, yakni pertama untuk mempersiapkan para calon baptis dan bagi yang sudah baptis untuk mengenakan pembaptisan yang telah diterima, dan kedua untuk membina semangat tobat kaum beriman dengan mengajak mereka untuk lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan berdoa sehingga siap merayakan misteri Paskah. Itulah makna khusus dari perayaan Prapaskah. Dan tentunya dalam perayaan Prapaskah kita selalu mengawali masa Prapaskah kita dengan penerimaan abu, atau kita menyebutnya perayaan Hari Rabu Abu. Perayaan Hari Rabu Abu bagi kita umat Katolik sebagai awal dari masa pertobatan itu. Dalam antifon pembuka perayaan Hari Rabu Abu, di sana dikatakan, "Engkau mengasihi segala yang ada ya Tuhan, dan tidak membenci apapun yang telah kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Yang kita jumpai di dalam masa Prapaskah ini adalah perjumpaan akan belas kasih Tuhan bagi kita umat beriman atau umat manusia. Dalam masa Prapaskah dan diawali Hari Rabu Abu yang kita rayakan, kita diingatkan dengan seruan lagu yang sering dinyanyikan dalam perayaan Hari Rabu Abu, yaitu "Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan." Ingat bahwa kata-kata ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Sehingga ketika imam atau petugas menandai abu pada dahi atau kepala umat, ia akan mengatakan kepada kita, "Ingatlah, engkau ini abu dan akan kembali menjadi abu." Atau pada pilihan lain, imam atau petugas akan mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Hal ini untuk menunjukkan bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Kita ibaratkan dengan debu yang selalu dikebas orang ketika kotor mengenai kaki atau tangan, bahkan muka kita. Akan tetapi, meskipun kecil seperti debu dan diabaikan manusia, Allah tidak pernah mengabaikan kita. Kecil seperti debu juga melambangkan kerendahan hati. Kita tidak bisa meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Hal ini karena diri kita terlalu dipenuhi oleh dosa dan kesalahan. Maka menyadari akan kecilnya kita di hadapan Tuhan, kita harus berani untuk kembali kepada Tuhan
kembali dalam bentuk pertobatan. Dalam perayaan Hari Rabu Abu, secara khusus dalam nubuat kitab Yoel, Nabi Yoel mengatakan, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Jadi kalau pada saat ini kita merayakan Prapaskah atau kita menjalani masa Prapaskah, pertama-tama karena kita diajak oleh Tuhan melalui gerejanya untuk berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih sayang, dan kasih sayang Allah itu sungguh luar biasa. Bahkan dalam kitab nubuat Yoel tadi dikatakan bahwa Tuhan pun menyesal kalau sampai hukumannya itu membinasakan kita umat manusia. Oleh karena itu, kasih Allah itu sesungguhnya harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Tanggapan kasih Allah itu harus diwujudkan dengan kembali berdamai dengan Allah. Jadi masa Prapaskah ini adalah masa pendamaian. Damai dengan Allah untuk dan akan mendapatkan penyelamatan. Dan Rasul Paulus pun selalu menganjurkan umat di Korintus untuk melakukan tindakan demikian. Rasul Paulus mengatakan jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diterima. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diterima. Dan sesungguhnya kasih karunia Allah yang telah kita terima adalah melalui baptisan. Kita telah memperoleh rahmat keselamatan. Maka rahmat itu jangan disia-siakan, melainkan kita diundang dan diajak untuk menjaga dan memelihara rahmat keselamatan itu, sehingga ia tetap menjadi milik kita sebagaimana Allah yang telah menganugerahkan itu. Tujuan juga sama, bahwa supaya rahmat keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Putranya jangan sampai hilang dari diri kita. Oleh karena itu, dalam mencapai semua hal di atas, harapan-harapan di atas, harapan-harapan di masa Prapaskah ini, kita diundang oleh Yesus untuk olah rohani kita. Olah rohani yang kita jalani dengan tidak munafik di dalam hidup, termasuk tidak munafik dalam menjalani hidup keagamaan kita. Masa Prapaskah yang sudah kita mulai diawali di Hari Rabu Abu ini, inilah masa oleh gereja juga disebut masa retret agung bagi umatnya. Hal yang harus kita lalui selama masa Prapaskah itu yaitu dengan tekun di dalam hidup doa, berkembang dalam kesetiaan, dalam mati raga, dalam pantang dan puasa, setia dalam menjalani hidup doa, dalam jalan salib setiap hari Jumat, dan setia pula dalam menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan sebagai wujud nyata dari aksi puasa pembangunan. Kita harus berani menyisihkan sebagian dari pantang dan puasa kita, dan kita ungkapkan dalam aksi puasa pembangunan yang nyata. Dan masa Prapaskah ini, umat beriman yang terkasih diundang untuk tidak hanya secara pribadi, tetapi secara komunal juga harus menunjukkan aksi puasa pantang secara bersamaan. Baik itu di dalam kelompok keluarga kita masing-masing, baik itu di lingkungan komunitas basis kita, di lingkungan dan wilayah paroki kita. Kita harus berani menunjukkan
bentuk pertobatan bersama. Maka dengan demikian, misteri Paskah yang kita rayakan itu kita terima dengan sukacita, karena kita telah melalui dengan sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita menyambutnya dengan kesucian hati kita. Oleh karena itu, tidak heran pula di masa Prapaskah, gereja melalui pelayan gerejanya, melalui para imam, untuk memberikan sakramen tobat di masa Prapaskah, agar sungguh suci dan murni kita menyambut Paskah itu. Mari umat beriman yang terkasih, jangan sia-siakan masa Prapaskah ini. Olahlah iman kita, binalah iman kita, sebagaimana kita dikasih oleh Tuhan, kita disayang olehnya. Tuhan memberkati kita. Amin.